Cek dulu kamu. Gua aja. Dan melakukan kuadran yang dilepas menancap kanan. Gerak. Siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Memakai dua tindakan. SPDM Pepis 2022-2023. Adik sekalian, ada yang udah mulai merokok? Ada yang udah mulai merokok ya? Entes? Siapa yang udah mulai merokok? Berapa banyak tuh yang merokok? Berapa persen? Berapa persen dirinya yang merokok? Gak tahu ya? Menyampaikan program-program yang ada di Puskesmas. Jadi untuk kesekian kalinya dari Puskesmas Semanang 2 akan memberikan edukasi atau promosi kesehatan terutama tentang tadi ya, satu, semangat pagi gitu ya. Biasanya kalau habis sarapan itu ngantuk ya. Udah sarapan semua kan ya? Belum. Ya, habis sarapan biasanya ngantuk, apalagi kalau suruh duduk terus dia materi begini, udah tambah ngantuk. Pak, kan narkoba itu nggak baik Pak. Kenapa diciptakan Pak? Nah, kalau begitu kenapa Allah menciptakan babi ya? Kenapa babi sama anjing diciptakan juga tuh? Padahal itu haram nggak? Haram kan? Tapi kenapa diciptakan? Pasti ada hal-hal yang baiknya dibanding yang tidak baiknya. Tapi agama kan sudah melarang, termasuk narkoba juga ya. Nah, babi diciptakan, tapi Allah melarang kita untuk memakannya. Tapi babinya tetap diciptakan, ya kan? Anjingnya juga tetap diciptakan. Begitu juga narkoba memang diciptakan, tetapi kita dilarang untuk mengkonsumsinya. Jadi udah jelas ya. Jadi seperti itu. Semua di dunia ini Allah menciptakan ada siang, ada malam. Ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Cuman kadang kita manusia belum bisa mengambil apa hikmah dari yang Allah ciptakan itu, karena otak kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah lah yang maha tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Galang Pandu Prabasa Pak. Oke. Saya mau nanya, kan dulu kan diajarin katanya nyari teman gak boleh milih-milih. Nah terus kalau ada teman yang ngerokok atau lain sebagainya itu gimana Pak? Oh, kita nggak boleh milih-milih teman. Ya betul. Sama siapa aja kita boleh bergaul, karena negara kita negara apa? Falsafah hidup bangsa Indonesia apa? Mereka Tunggal Ika, dasar negara Pancasila. Ada yang tahu apa maksud Pancasila? Pancasila artinya 5 berarti. Ya, jadi kita tidak boleh memilih sahabat kita, oh dia non muslim, nggak boleh. Dia tidak seiman dengan kita, lalu kita tidak bergaul, tidak boleh. Dengan siapapun kita harus bergaul. Tapi kita harus bisa menjaga diri. Bergaul boleh, kenal boleh, tapi begitu dia pakai narkoba, say no drug. Kalau dia mau pakai silakan, tapi kita harus tidak mengikuti menggunakan narkobanya. Apakah boleh bergaul? Boleh. Kenal bergaul? Boleh. Tapi jangan sampai masuk ke ikut dalam narkobanya. Bergaul nggak apa-apa, berteman nggak apa-apa, tapi jangan ikuti merokoknya. Gitu loh. Jadi kalau teman kita merokok, wah gue harus merokok, enggak dong. Justru kalau enggak, kita harus menasihati dia, jangan merokok dong. Kan kita masih sekolah, jadi paling enggak adik-adik bisa menasihati temennya yang merokok gitu. Jangan dibalik, justru kita yang ke bawah jadi ikut-ikut merokok. Justru kita harus menjadi pionir dalam mencegah teman-teman untuk tidak merokok. Nasihati kalau temennya merokok, jangan merokok dong.
Adik-adik udah bekerja belum? Kalau merokok, uangnya dari mana? Dari orang tuanya. Susah mencari uang itu gak gampang. Dari pagi sampai sore berjujur keringat mencari uang untuk adik-adik agar adik-adik bisa sekolah. Tapi begitu sekolah uangnya dipakai untuk beli rokok. Sakit hati orang tuanya. Tapi adik-adik gak tahu. Saya sebagai orang tua sakit juga kalau tahu anak saya uang saya berikan ternyata dibelikan rokok, bukan dibelikan untuk yang kebutuhan yang penting buat dia. Hatinya menangis tapi dia nggak tahu. Itu salah satu dosa sama orang tua. Hati-hati ya. Dosa sama orang tua agak susah dimaafkannya. Jangan berharap Allah meridhoi kita kalau orang tua kita tidak ridho. Begitu Anda beli rokok, uang dari orang tuanya tidak ridho, maka Anda tidak akan pernah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan Mega. Ya. Saya ingin bertanya, mengapa corona belum ada penawar atau obatnya? Biasanya dia bisa sembuh sendiri. Jadi ada dua infeksi yang disebabkan ke dalam tubuh kita, yang satu oleh bakteri, yang kedua oleh virus. Kalau virus cenderung dia bisa sembuh sendiri tergantung daya tahan tubuh manusianya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka si virusnya kalah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya daya tahan tubuh, namanya tentara. Jadi tentara di dalam tubuh kita, kalau virusnya masuk, dia akan melakukan perlawanan. Begitu tentaranya bagus, maka virusnya kalah, mati. Tapi begitu tentara di dalam tubuh kitanya tidak bagus, virusnya nyerang, makanya kita jadi sakit. Oleh sebab itu, bagaimana caranya menjaga agar tentara-tentara di dalam tubuh kita jadi bagus? Nomor satu tadi, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, ya kan? Itu yang paling penting. Kan tadi dibilang bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Untuk coronavirus itu sudah ada obat antivirusnya sebenarnya. Cuma dia minum obatnya selama 6 hari minum obat. Terus juga vitamin dan orangnya juga nggak boleh kemana-mana, harus diisolasi namanya. Jadi ada isolasi mandiri, ada isolasi yang dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Agar dia tidak menularkan kepada orang lain. Karena kalau dia didiamkan, dia akan kemana-mana. Makin banyak orang yang positif, karena orang yang positif dibiarkan berkeliaran. Jadi itu tidak boleh. Oke? Ada lagi? Ayo. Bertanya sebanyak-banyaknya. Biasakan jadi pemberani, jangan jadi penakut. Calon pemimpin masa depan harus berani ya. Jangan kalah dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Ayo. Padahal penduduk kita 40% muslim, tapi secara ekonomi kita kalah. Semua yang menguasai ekonomi lebih banyak yang 20%. Kenapa? Karena otak mereka jauh lebih pintar daripada otak kita yang muslim. Itu yang harus dirubah. Karena waktunya terbatas dan kita sudah harus mengakhiri acara ini, saya banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak guru dari MTS 40. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan edukasi dari Puskesmas Kelurahan Semanan 2. Mudah-mudahan apa yang adik-adik citakan akan tercapai semua ya. Terus semangat, belajar terus, jangan pernah takut bermimpi jadi orang besar. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pagi. Nah, makanannya taruh di sini. Nah, ini ya, paham? Nah, tiga ya, ininya naik, angkat ininya naik. Saya, ya, paham ya? Saya bilang 3, ininya nangkep, ya. 3. Siapa yang tangkap? Maju dari depan. Ya.
narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Adik-adik akan ditempa masalah akidah dan akhlak. Jadi adik-adik sekalian, narkoba ini membuat kita kecanduan. Jadi adik-adik jangan sampai sedikit pun mencoba, karena efeknya nanti untuk tubuh, pikiran, dan masa depan adik-adik sekalian. Karena pengguna narkoba itu hanya memiliki dua opsi. Tahu opsinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, pasti belum tahu opsinya. Opsi pertama, masuk penjara. Bagi pecandu narkoba pasti masuk penjara. Opsi kedua, masuk liang kubur. Karena merusak semua organ tubuh serta pikirannya. Jadi jangan pernah coba-coba namanya narkoba. Karena di agama pun dilarang. Tahu kenapa dilarang? Yang saya masih tahu kenapa dilarang di dalam agama. Apalagi sekarang nih, namanya bandar-bandar sudah banyak di mana-mana. Jadi jangan sampai adik-adik sekalian dijadikan kurir narkoba. Hanya dengan kasih uang 10.000, adik-adik suruh mengantar, nggak tahu barang itu barang apa. Atau adik-adik antar, adik-adik ketangkep polisi. Nah, harus jalanin kan. Jadi jangan pernah mau disuruh siapapun yang nggak tahu benda itu benda apa. Adik-adik di sini ada yang tahu namanya sabu-sabu? Nah, sabu-sabu narkoba. Kalau sabu-sabu yang di all you can eat tahu juga kan? Nah, jadi lebih baik makan sabu-sabu all you can eat daripada narkoba itu. Ya. Kalau all you can eat itu kenyang. Kalau narkoba lah, efek sampingnya kemana-mana. Jadi jangan dicoba-coba sedikit. Obat-obatan terlarang, ada yang bisa kasih tahu apa obat-obatan terlarang? Apa saja jenisnya? Bandar. Ya. Kalau obat-obatan terlarang jenisnya banyak, ya. Kalau obat-obatan itu jenisnya Rohypnol, terus Lipam, pil BK, itu pil penenang semuanya, ya. Itu untuk digunakan untuk orang sakit, ya. Disalahgunakan bagi yang sehat, itu enggak. Kalau orang sakit jiwa itu minum obat itu memang karena apa? Itu pil penenang. Kenapa kita yang sehat nggak boleh? Kita nggak gila, betul nggak? Nah, jadi kalau yang minum obat-obat seperti itu orang gila. Dan adik-adik jangan coba-coba untuk meminum obat-obatan orang gila. Kita jadi gila beneran gimana? Betul nggak? Nah, hukum pasti sebagian besar udah tahu dong. Ya, tindak pidana yang melanggar hukum banyak juga. Contoh kecil yang saya bilang, melanggar hukum, pencurian, ya judi juga termasuk. Apalagi yang megang-megang gadget nih, nah bahaya nih. Kebanyakan judi online nih yang megang gadget ya. Nah, nanti kalau di sini sekolahnya boleh megang gadget tau nggak? Nggak boleh ya. Di sekolah nggak boleh dibawa ya? Iya. Hanya di rumah ya? Aduh. Jadi bapak ibu guru kan bisa mantau masalah gadget, berarti orang tuanya yang bisa mantau ya. Tapi janganlah, jangan sekali-sekali namanya main judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Yana Tanjung.
saya ingin bertanya, kalau kita mengkonsumsi narkoba, hukumnya yang paling ringan berapa tahun di penjara dan yang paling lama? Paling lama itu hukumannya 5 tahun. Ya. Jadi tergantung dia membawa barang haram tersebut juga. Kalau memang hanya pemakai, pengkonsumsi dan dia tidak ditemukan barang bukti, itu hukumannya bisa untuk direhab. Dalam artian rehab ini gak perlu menjalani hukuman kurungan penjara, gitu loh. Tapi kalau dia membawa barang bukti, ya lumayan banyak ya. Saya bilang kalau pemakai yang mungkin banyak, yang banyak itu pasti bandar. Kalau lumayan dibawa barang bukti, itu hukumannya paling lama 5 tahun. Kalau untuk rehab, pasti nanya berapa lama rehabnya kan? Nah, rehab itu paling lama 1 tahun. Tergantung pencandu ini tersebut sudah bisa dikeluarkan atau belum, gitu loh. Maksudnya rehab, tujuannya rehab menetralisir si pencandu narkoba ini sudah benar-benar bersih atau belum. Kalau belum ya tetap direhab, gitu loh, selama 1 tahun. Paling cepat sih rehab 6 bulan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dini Humayro dari kelompok 3. Sebenarnya narkoba dikonsumsi untuk apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba untuk dikonsumsi untuk membunuh kita sendiri. Untuk apa? Merusak generasi adik-adik sekalian, generasi muda-muda yang ada di sini semua. Itu kegunaan narkoba kalau untuk dikonsumsi, karena narkoba merusak satu tubuh, kedua jaringan saraf-saraf otak kita dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa narkoba itu bisa ada dan gimana buatnya? Waduh, kalau saya kasih tahu cara buatnya berbahaya dong. Ada yang jadi banyak bikin-bikin di sini kan? Nah, nggak boleh kalau saya kasih tahu cara buatnya. Kalau kenapa narkoba itu ada, nah itu bisa saya jelaskan. Jadi dari zaman Nabi Adam namanya barang haram itu udah ada. Ya. Semua hal-hal yang memabukkan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Jadi dibuat sintetisnya, dibuat semi-sintetis, berarti itu narkoba. Jadi untuk cara membuatnya nggak boleh, yang pasti itu saya bilang ya. Alhamdulillah, walaupun sudah siang, tapi semangat pagi itu tetap harus dikumandangkan. Nah, instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk madrasah, ya, termasuk sekolah kita ini, madrasah kita ini, ya. Bagi Departemen Agama yang mengatur realisasinya bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk madrasah, dalam TAP MPR nomor 27 tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Itu tentang
pendirian madrasah. Ya. Lanjut ya, selain itu dalam KPMPR nomor 2 tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom. Tahu otonom? Tahu artinya otonom? Otonom itu mandiri. Jadi tidak tersangkut paut dengan lembaga yang lain atau departemen yang lain. Jadi otonom, mandiri, ya. Di bawah pengawasan Kementerian Agama. Jadi kita sekolah ini, madrasah yang kalian berada sekarang ini adalah satu lembaga yang memiliki otonom, kemandirian. Jadi tidak tergantung atau tidak tersangkut dengan departemen yang atau kementerian yang lain. Ya. Nah, lanjut. Berdasarkan ketentuan ini, maka Departemen Agama sebagai penyelenggara pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, ya, tetapi juga bersifat kejuruan. Nanti di SMA nanti ada ya, madrasah alia kejuruan. Jadi tidak semata-mata yang kalian pelajari. Kan dulu itu kalian orang atau masyarakat itu berpikiran atau berasumsi bahwa kalau sekolah di madrasah melulu yang dipelajari itu adalah pendidikan agama. Tidak, ya tidak. Kalian ini beruntung loh. Kalian sekolah di madrasah itu beruntung. Karena apa? Kalian mendapatkan pelajaran umum, juga mendapatkan pelajaran agama. Bahkan pendidikan agamanya lebih banyak, ya, kuantitasnya, jumlah jamnya. Kalau di misalnya SMP ya, sekolah umum, kalau pendidikan agamanya hanya 2 jam mata pelajaran atau 2 jam pelajaran. Nomor 15 tahun nomor 34 tahun 1972 dan Impres nomor 15 tahun 1974 itu penyelenggaraan umum dan kejuruan jadi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara implisit, ketentuan ini mengharuskan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah menggunakan kurikulum nasional. Jadi di sekolah umum juga menggunakan kurikulum besar nih. Untuk tahun ini digunakan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Ini yang akan diadakan ya. Kalau kakak-kakak kelas sudah dengar ya. Kalau kelas 7 nih. Nanti kita akan menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Sama di TAS ya, atau di TAS atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sekolah umum menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kita pun sama. Walaupun kita di bawah naungan Departemen Agama, kita akan juga menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Sama, ya. Bahkan kalian itu punya plus-plusnya, ya. Jadi tidak salah kalian memilih masuk atau melanjutkan sekolah di madrasah. Jangan minder, ya. Jangan minder. Anak MTS, kita dong anak SMP. Tunjukkan siapa kamu, tunjukkan kualitas kamu. Walaupun kamu berada di madrasah, tapi kualitas tidak memalukan. Ya, iya. Itu caranya ya. Tunjukkan siapa kita. Walaupun kalian seragamnya hijau, ya dari MTS, SMA, siapa kita tunjukkan. Jadi jangan malu sekolah di madrasah. Madrasah berkualitas. Mereka menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, kita juga sama. Kita akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, mengharuskan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah menggunakan kurikulum nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Supaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 menteri yang tanda tangani oleh Menteri Agama Profesor Dr. Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Letjen TNI Dr. Teuku Sarif Tahir, dan Menteri Dalam Negeri Jenderal TNI Purnawirawan Amir Mahmud. Nah, dari ketiga orang ini melakukan penandatanganan kesepakatan, ya. Nah, maka
disahkanlah atau keluarkanlah dasar hukum, ditetapkanlah dasar hukum tentang pendirian madrasah. Ya, nah ini sejarah adanya atau berdirinya madrasah atau sekolah di bawah naungan Departemen Agama. Ya, kali ini sekolah di bawah naungan Departemen Agama itu madrasah. Lanjut, itu dasar hukumnya ya. Nah, sekarang Madrasah Sanawiyah Negeri 40 Jakarta Barat ini awal mulanya adalah filial. Tahu filial? Filial itu adalah kelas jauh yang dibuka di luar kelas induk. Kelas jauh yang dibuka di luar kelas induk. Tujuannya untuk apa? Untuk menampung siswa-siswa yang kondisi bisa dilihat misalnya dari kondisi tempat tinggal terlalu jauh, atau juga bisa jarak tempat tinggal, atau juga bisa misalnya daya tampung dari sekolah induk itu tidak memadai atau tidak mencukupi. Nah, MTS 40 ini adalah filial dari MTS Negeri 8. Dulu disebut ini kelas jauh, ya. Kita ini MTS 40 ini sebelumnya bukan namanya MTS 40, tapi gedung B, ya, dari MTS 8. MTS 8 yang induk di sana itu adalah gedung A-nya. Di sini gedung B-nya, ya. Nah, gedung B-nya ini dipimpin oleh bapak dari almarhum bapak dari Umi Iir, ya. Nah, dulu bapaknya Umi Iir ini adalah kepala pinlok di pimpinan lokasi istilahnya, ya. Pinlok daripada gedung B atau filial dari MTS Negeri 8. Ini sekolah ini, ya. Awal mulanya pinloknya adalah bapak dari Umi Iir yang ini, ya. Nanti lulus Arab, ya. Nah, itu yang pimpinnya di gedung B. Pinlok kalau dulu istilahnya, pinlok pimpinan lokasi.